Ingat tahun lalu? Hari ini mata ketiga akan berbincang-bincang dengan Anda tentang bulan. Di masa lalu, kami banyak berbicara tentang fenomena bulan yang misterius. Misalnya misi Apollo 11 ke bulan yang direncanakan akan terhubung ke bumi disiarkan melalui siaran langsung sehingga orang-orang di bumi juga akan dapat bersama-sama menyaksikan seluruh proses pendaratan di bulan. Akan tetapi, siaran langsung tersebut di tengah jalan diganggu secara tidak terduga. Saat itu beberapa orang berpikir bahwa siaran langsung terputus di saat kritis karena ada beberapa gambar yang tidak boleh dilihat oleh semua orang. Tidak hanya itu, NASA kemudian mengumumkan foto-foto pendaratan di bulan juga diduga ada di studio. Yang paling aneh adalah pada tahun 2006, seseorang menyampaikan berita kepada media bahwa rekaman video asli pendaratan Apollo 11 di bulan sudah hilang. Saya pikir ini pasti berita palsu. Bagaimanapun, Apollo 11 berhasil mengirim Neil Armstrong ke bulan. Ini merupakan tonggak terpenting dalam sejarah manusia. Bagaimana gambar itu bisa hilang? Yang tidak terduga adalah bahwa pada saat semua orang berharap NASA akan maju untuk membantah rumor tersebut, tetapi NASA bahkan mengakui bahwa gambar itu memang hilang. Pasalnya, itu sudah lama sekali dan saya tidak tahu di mana diletakkan. Walaupun kemudian NASA mengatakan bahwa mereka menemukan gambar itu, banyak orang berpikir bahwa gambar yang ditemukan itu bukan lagi yang asli. Coba pikirkan, jika seseorang memberitahu Anda bahwa lukisan Mona Lisa hilang, maka mereka memberitahu Anda bahwa mereka menemukannya dalam beberapa bulan. Kemudian akankah semua orang percaya bahwa ini akan tetap lukisan Mona Lisa yang asli? Dan dari gangguan tiba-tiba pendaratan di bulan hingga hilangnya gambar, hal-hal ini terhubung secara seri. Tampaknya itu memberitahu kita bahwa bulan pasti menyembunyikan rahasia yang lebih besar. Dan rahasia ini kemungkinan besar adalah program luar angkasa rahasia. Program ini menurut beberapa pelapor, Amerika Serikat telah menyatukan banyak negara di tata surya, tak lain untuk membangun basis kolonial. Saat ini jumlah penduduk seluruh dasar tata surya mencapai 300 juta jiwa, di mana hanya 15 juta jiwa yang berasal dari bumi. Menurut pengungkapan rahasia tersebut, alasan mengapa mereka akan mendirikan basis koloni luar angkasa dalam skala besar adalah karena bumi tidak lagi cocok untuk tempat tinggal manusia. Bumi akan segera dimulai kembali. Bos sekutu telah menemukan suatu cara dalam bencana ini dapat menyelamatkan sejumlah orang. Hari ini mata ketiga akan berbincang-bincang dengan Anda tentang program luar angkasa rahasia NASA. Gary McKinnon. Tanggal 19 Maret 2002 hanyalah hari biasa bagi banyak orang. Tetapi pada hari ini setelah setahun bersih tegang, Amerika Serikat akhirnya menangkap Gary McKinnon di London, Inggris. Dia adalah seorang hacker atau peretas paling berbahaya dalam sejarah. Rupanya itu dalam setahun terakhir, dia telah berulang kali mengunjungi situs web 19 departemen penting di Amerika Serikat, termasuk Angkatan Udara Amerika Serikat, Angkatan Darat, Komando Luar Angkasa dan jaringan NASA Amerika Serikat. Sebenarnya Amerika jauh hari sudah memperhatikannya. Akan tetapi keterampilan hackernya sangat brilian, sehingga butuh 1 tahun kemudian baru dapat menentukan posisi Gary. Begitu menemukannya, AS segera menghubungi Inggris dan unit kejahatan teknologi tinggi nasional Inggris pun langsung diluncurkan. Akhirnya mereka berhasil menangkap Gary. Pada saat itu, pengadilan memutuskan bahwa Gary perlu diekstradisi ke Amerika Serikat. Namun setelah bertahun-tahun naik banding dengan alasan Gary yang menderita penyakit Asperger, pihak Inggris mengatakan jika dia diekstradisi ke Amerika Serikat, itu dapat memengaruhi kesehatannya. Oleh karena itu Inggris menolak permintaan Amerika Serikat. Setelah Gary mendapatkan kembali kebebasannya, dia menceritakan kepada media sebuah kisah yang menggemparkan semua orang. Kenapa Amerika begitu ngotot menangkap Gary? Karena dia telah melihat sebuah informasi yang sangat rahasia, disebut non-terrestrial officer atau anggota bukan orang bumi di arsip rahasia Amerika Serikat. Arsip tersebut berisi catatan terperinci dari sejumlah anggaran hitam pertahanan nasional Amerika. Semua anggaran ini tidak digunakan dalam militer bumi namun dalam tata surya. Dalam proyek lain yang disebut Solar Warden, Gary melihat banyak pesawat ruang angkasa canggih, bahkan melihat banyak pangkalan ruang angkasa yang telah dibangun namun belum selesai. Pada tahun 2001 pada waktu itu,
umat manusia telah membangun lebih dari 63 stasiun penelitian ruang angkasa di 6 planet dan satelit. Selain pangkalan ruang angkasa, Gary juga berbicara tentang 4 armada besar. Semua ini diperuntukkan melakukan perdagangan antar bintang. Dalam sebuah wawancara, Gary mengatakan bahwa di antara bahan-bahan yang ia temukan ada data dalam bentuk Excel non-perwira darat. Di dalamnya disinggung sebuah armada ruang angkasa yang dibentuk oleh umat manusia. Tapi masalah-masalah ini bukan hal yang paling mengejutkan bagi Gary. Penemuan yang benar-benar mengejutkannya adalah gambar yang dilihatnya di arsip rahasia NASA. Rahasia NASA. Gary mengatakan bahwa pada awalnya dia tidak yakin bahwa kapal-kapal ini mondar-mandir di antara bintang-bintang. Sampai setelah dia memasuki komputer NASA, dalam sebuah file dia melihat foto-foto ini. Gary mengatakan, "Saya mengklik untuk download foto ini, namun kecepatannya sangat lambat, tapi saya bisa melihat UFO berbentuk cerutu dengan bagian atas dan bawah seperti setengah bola golf." Gary berkata, ini cukup mengejutkan baginya, karena itu berarti UFO itu nyata. Sebenarnya sebelum Gary meretas ke NASA dan database rahasia AS, sudah ada orang telah mengungkapkan bahwa AS telah bekerja dengan alien dan telah menggunakan program luar angkasa rahasia dengan dana anggaran hitam. Anehnya program luar angkasa rahasia itu tidak hanya diperuntukkan di tempat-tempat di luar bumi, namun juga termasuk pembangunan bagian dalam bumi. Saat itu, seorang pria bernama Philip Schneider telah berpartisipasi dalam pembangunan bawah tanah basis barat di New Mexico. Selama proses konstruksi, secara tidak sengaja dia masuk ke dalam pangkalan alien yang posisinya juga ada di dalam bumi. Pada saat itu, bahkan telah memicu perang pertama dalam sejarah manusia dengan alien, dan Philip Schneider juga kehilangan beberapa jarinya dalam perang ini. Pada awalnya semua orang tidak terlalu peduli dengan pengungkapan Schneider. Lagi pula pada tahun 1995, tidak banyak orang yang percaya akan keberadaan alien. Namun setelah pengungkapan ini, Schneider ditemukan telah menjadi mayat di rumah. Di lehernya masih terlilit selang karet beberapa kali, tetapi polisi malah mengatakan bahwa dia bunuh diri. Yang aneh adalah bahwa beberapa bulan sebelum kematiannya, Schneider mengemukakan pada konferensi pers bahwa jika suatu hari dia ditemukan tiba-tiba mati dan penyebab kematiannya adalah bunuh diri, jangan percaya. Karena ungkapan Schneider dan para peretas yang menyampaikan informasi tersebut, orang-orang mulai mempercayai adanya program luar angkasa rahasia. Jadi apa sebenarnya program luar angkasa rahasia itu? Yang paling penting adalah hal-hal macam apa yang terlibat dalam program luar angkasa rahasia, sehingga AS bersikeras melakukan apa saja dengan cara apapun untuk menyembunyikan rahasia tersebut sampai akhir. Pengungkap rahasia. Program luar angkasa rahasia juga dikenal sebagai Secret Space Program. Program tersebut terus diekspos orang sejak abad lalu. Beberapa pengekspos ini adalah pensiunan pejabat, beberapa pensiunan personel militer, dan bahkan profesional dan ilmuwan yang terlibat dalam proyek tersebut. Karena semakin banyaknya pengungkap rahasia tersebut, agar kita semua dapat memahaminya, informasi berikut adalah kombinasi dari Spartan 2. Dia adalah pengungkap rahasia dari basis geografis Antartika dan juga merupakan rekan Spartan 1. Dia pernah berpartisipasi dalam operasi rahasia di Antartika dan dia sendiri telah melihat alien. Masih ada lagi Cory God. Dia adalah orang yang memiliki persepsi ekstrasensor atau ESP, yaitu orang yang memiliki kemampuan telepati. Dia direkrut ke dalam program luar angkasa rahasia sejak dia masih kecil. Karena masa pengabdiannya telah sampai, dia dilepaskan kembali ke bumi setelah ingatannya dihapus. Namun teknologi penghapusan memori ini tidak 100% efektif, sehingga ia menjadi salah satu dari sedikit orang yang ingatannya pulih karena ia memberikan banyak foto rahasia, ditambah lagi dengan isi berita yang tahan uji, sehingga ia diakui oleh banyak orang. Pengungkap terakhir adalah Henry Deacon. Orang ini telah menghadiri pertemuan kesatria dan dalam konferensi tersebut, dia memperlihatkan paspor coklat yang hanya dapat dimiliki oleh pejabat pemerintah AS. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki akses ke inti informasi rahasia, dan fakta membuktikan bahwa pengungkapannya juga yang paling meledak, karena dia menjelaskan secara rinci bagaimana program luar angkasa rahasia bekerja,
dan bahkan mantan komisaris tinggi Departemen Perang AS bersama-sama mengungkapkan beberapa foto dari pangkalan luar angkasa. Ini membuat orang harus percaya bahwa program luar angkasa rahasia itu ada. Selanjutnya mari kita lihat program luar angkasa rahasia yang tersebar selama hampir 50 tahun ini. Latar belakang program rahasia luar angkasa. Dalam beberapa tahun sebelum Perang Dunia Kedua, Jerman mencoba untuk memperluas kekuatan militernya dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan okultisme, yaitu kepercayaan terhadap hal-hal supranatural. Pada saat itu, mereka melewati paranormal Maria Orsic dengan telepati berhubungan dengan alien dan melakukan penelitian silang dari informasi yang diberikan oleh alien dengan kitab suci Veda India kuno. Akhirnya setelah dimulainya Perang Dunia II, dia berhasil mengembangkan pesawat anti-gravitasi. Sayangnya pada saat pesawat anti-gravitasi baru dikembangkan dan belum memasuki tahap produksi massal VZ-9 Avrocar, telah tersebar berita kekalahan Jerman, dan menurut pengungkap rahasia, konon Hitler tidak bunuh diri. Pada saat itu Hitler yang pura-pura bunuh diri melarikan diri ke bawah bumi di Antartika bersama kekaisaran ketiganya, British Reich, dan dia mencapai persetujuan dalam perjanjian dengan Amerika Serikat di Antartika. Sejak itu tidak akan saling bersaing lagi karena wilayah bumi terlalu kecil bila dibandingkan dengan wilayah alam semesta. Maka sejak tahun 1950-an, Amerika Serikat telah melakukan sejumlah misi luar angkasa. Ada beberapa misi terlihat oleh semua orang dan ada beberapa misi khusus dilakukan di atas meja, dan program luar angkasa rahasia termasuk yang terakhir. Saat ini ada sebuah program bernama yang diorganisir oleh The Interplanetary Corporate, yaitu grup planet yang terdiri dari perusahaan swasta di Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Kanada, Italia, dan negara-negara lain. Dalam organisasi ini, pemerintah dari berbagai negara bertemu sebagai perwakilan dari manusia, kontak dengan alien dan belajar teknologi alien mereka, dan perusahaan swasta menyediakan dana untuk mengembangkan berbagai produk teknologi tinggi. Kadang-kadang ada yang berdagang dengan alien, dan agar rencana dapat berjalan lancar, grup planet juga memperluas staf perekrutannya. Bakat mengalir keluar. Menurut penelitian sarjana UFO David Wilcock, sejak tahun 1960-an, banyak ilmuwan, insinyur, dan personel teknis R&D berbakat di seluruh dunia telah menerima iklan rekrutmen dari Brasil dengan imbalan besar yang tertulis di sana, dan disebutkan bila wawancara berhasil, mereka akan dikirim untuk bekerja di tempat lain. Setelah melalui serangkaian wawancara yang rumit, mereka yang lulus wawancara akan berkumpul di gedung nomor 8 dan membuat keputusan akhir di sana. Nanti tergantung pada apakah Anda akan bekerja dengan komuter, yaitu bekerja dengan pulang pergi atau dengan imigran. Menurut penjelasan Henry Deacon, mereka yang memilih komuter akan datang untuk berkumpul di gedung nomor 8 setiap hari. Penampilan gedung nomor 8 terlihat seperti perusahaan publik biasa, tetapi Anda akan menemukan bahwa tingkat keamanan di dekatnya sangat tinggi. Di sudut lantai pertama gedung ini akan ada pintu. 2 tentara menjaga di depan pintu. Mereka akan menanyakan dari mana Anda pertama kali berasal. Bahkan jika Anda bukan pertama kali ketemu mereka, dia akan tetap bertanya siapa Anda seperti biasa. Siapakah Anda? Saat ini tidak hanya harus menjawab nama Anda, tetapi juga mengucapkan kata sandi verbal yang sering diubah. Setelah melalui prosedur yang rumit, Anda akan sampai di koridor, yakni koridor antar bintang yang sangat panjang. Di ujung koridor ada sebuah lift. Penampilannya terlihat sangat biasa. Bahkan jika ada seseorang secara tidak sengaja masuk ke dalam, lift juga akan naik ke lantai yang ditentukan seperti lift biasa. Tetapi jika itu adalah komuter, maka lift tersebut akan dengan kecepatan yang sangat lambat tertutup, dan ketika pintu lift terbuka kembali, akan berada di pangkalan ruang angkasa. Pangkalan luar angkasa. Selain komuter, grup antar planet juga menyediakan rencana tinggalkan bumi. Dengan singkat dapat dikatakan itu adalah imigran. Jika Anda memilih untuk berimigrasi, pada dasarnya Anda tidak dapat kembali ke bumi lagi. Saat ini akan ada organisasi khusus yang secara teratur
akan menggabungkan foto-foto kehidupan personel yang berpartisipasi dan mengirim foto-foto tersebut ke famili di bumi, sehingga mereka berpikir bahwa famili mereka hanya pergi ke luar negeri untuk bekerja. Oleh sebab itu, coba Anda lihat apakah ada kerabat dan teman di sekitar Anda yang selama ini tidak pulang dan hanya kirim foto saja. Kembali ke konferensi UFO tahun 2009 tadi. Seorang pengungkap rahasia bernama Robert Dean merilis foto pangkalan kolonial di Mars. Anda dapat melihat bangunan ini yang jelas-jelas menonjol dari permukaan. Menurut Dean, sebuah pangkalan di Mars dibangun di dekat Khatulistiwa Mars. Dibangun di sini karena ada dua alasan. Pertama, pangkalan kuno yang sudah lama ditinggalkan ditemukan di sini oleh Amerika Serikat. Meski sudah tua, namun asalkan sedikit direnovasi bisa digunakan kembali karena pangkalan ini terletak di dekat garis Khatulistiwa. Jadi ketika pesawat ulang-alik kembali ke bumi juga dapat menggunakan kekuatan rotasi Mars untuk memudahkan roket lepas landas. Saat ini pangkalan ini telah menampung 200.000 orang yang tinggal di sini, tetapi hanya 10.000 di antaranya yang berasal dari bumi, selebihnya mereka semua berasal dari bagian lain galaksi. Terutama di pangkalan, mereka tidak akan menyebut makhluk cerdas lainnya sebagai alien, namun menyebut mereka sebagai manusia. Karena terhadap seluruh alam semesta tidak ada istilah yang disebut alien, tetapi untuk kenyamanan, kami akan menyebut mereka alien untuk saat ini. Kehidupan di Mars. Menurut Henry, dia adalah seorang komuter bolak-balik antara Mars dan bumi, bertanggung jawab terutama atas pemeliharaan mesin fisik. Ini juga sangat istimewa karena dia menggunakan mesin fisik untuk menggambarkannya yang membuat kita merasa, mungkinkah ada mesin non-fisik? Henry juga mengatakan bahwa ketika dia berada di Mars tahun itu, dia melihat setidaknya 53 ras alien yang berbeda. Karena ras yang berbeda membutuhkan medan gravitasi yang berbeda, mereka akan ditugaskan ke area yang ditentukan. Akan ada panel kontrol berada dalam tanah di sana, dapat membangkitkan medan gravitasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan semua makhluk. Sebagian besar alien di Mars sama seperti halnya manusia, mereka juga adalah ras manusia. Namun yang tingginya berkisar antara 30 cm hingga 3 meter juga ada, di mana yang 3 meter adalah aliens. Henry tidak tahu dari mana mereka berasal. Mereka menggunakan baju besi, kulit abu-abu hitam. Ketika mereka muncul, semua orang akan sangat terpesona dan tidak berani menatap langsung ke mata mereka. Tetapi selain tinggi badan yang berbeda, setiap alien memiliki perbedaan warna kulit. Alien Alpha Centauri memiliki kulit berwarna hijau. Menurut informasi, mereka masih dapat melakukan fotosintesis dan mereka juga merupakan minoritas. Alien yang mempertahankan jenis kelamin, karena pada tahap selanjutnya dari evolusi kehidupan material, jenis kelamin sudah tidak lagi penting. Sampai di sini, mungkin ada teman yang punya pertanyaan, yaitu pemerintah berbagai negara, apakah hanya untuk mendapatkan teknologi tinggi sehingga membutuhkan begitu banyak waktu untuk berkomunikasi dengan alien? Tentu saja tidak. Bahkan menurut beberapa pengungkap, ini karena bumi mungkin tidak lagi cocok untuk tempat tinggal manusia. Spartan 2. Dalam film Underground of Nanjing, disinggung bahwa pada bulan Maret 2017, reporter UFO Linda Moulton Howe pernah berhubungan dengan Spartan 1 yang menyampaikan berita tersebut. Pada saat itu, Spartan 1 memberitahu Linda bahwa Amerika Serikat telah mengandalkan program luar angkasa rahasia untuk mendirikan pangkalan di Antartika, Mars dan bulan, dan secara aktif menjaga interaksi dengan alien. Karena Spartan 1 mengatakan begitu banyak informasi sekaligus, sehingga membuat Linda tidak percaya. Saat itu dia tidak sabar lagi dan mengajukan pertanyaan kepada Sparta, mengapa negara-negara ini menghabiskan begitu banyak energi untuk membangun pangkalan luar angkasa? Awalnya dia berharap Spartan 1 akan menjawab untuk mempelajari teknologi alien, tetapi Linda mendengar berita mengejutkan. Spartan 1 mengatakan bahwa pemerintah manusia pada awalnya memang ingin mempelajari teknologi alien, tetapi setelah kontak dekat dengan alien, pemerintah senior memperoleh sebuah informasi lain. Karena bumi harus dihidupkan kembali, dengan cara apa? Gunung berapi akan meletus, gunung berapi super akan meletus, pembalikan geologis akan menyebabkan lempeng berpindah posisi dan menyebabkan tsunami, iklim ekstrim dan penyakit.
Saya pikir para sekutu telah menemukan suatu cara untuk menyelamatkan sejumlah orang dari bencana. Dialog di atas dilakukan pada tahun 2017. Meskipun saat itu Linda sangat percaya bahwa ungkapan Spartan, namun ketika Sparta menyebutkan bahwa bumi akan mengalami bencana besar adalah bagian darinya, masih timbul tanda tanya pada Linda. Sebenarnya Linda tidak memiliki reaksi ini, namun ketika Linda memposting wawancaranya dengan Spartan di internet, banyak orang juga menganggap pengungkapan Spartan sebagai lelucon belaka. Masalah tersebut sampai pada 2018 ketika gunung berapi Krakatau di Selat Sunda, Indonesia tiba-tiba meletus dan bencana cuaca ekstrim yang terjadi di seluruh dunia setelah tahun 2020. Bahkan varian virus ini membuat orang-orang melihat kembali informasi yang diberikan oleh Spartan saat itu. Sampai di sini video kali ini. Apakah kalian akan merasa sedikit berat? Di sini kami ingin menjelaskan kepada Anda semua terlebih dahulu. Meskipun semakin banyak netizen yang percaya pada ungkapan Spartan, namun beberapa netizen berpikir bahwa semuanya hanya legenda urban. Jadi apa menurut Anda? Silahkan tinggalkan pesan dan berdiskusi. Jika Anda menyukai video kami, tolong bantu subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.